semuanya. Oke, hari ini kita sesuai dengan undangan ya, kita mau bahas tentang Imagode. Sebelum itu, tadi kan Kak Obed bilang ya di grup ya, siapin Alkitab. Nah, coba raise hand dulu atau kasih emot coba. Yang udah siapin Alkitab, boleh kasih tahu aku, biar aku tahu. Oh, Hadasa, oke. Kalau gitu, Hadasa sama Egi, kalau Hadasa, aku mau minta tolong buka Kejadian 1 ayat 26, Egi nanti buka Kejadian 1 ayat 27. Hadasa nanti baca ayat 26, Egi baca ayat 27-nya. Yuk, kalau udah boleh langsung open mic. Nih, hebat-hebat loh kalian. Rajin-rajin bawa Alkitab. Enggak, Kak. Ya, kalau udah ketemu boleh baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Thank you, Hadasa. Udah ketemu? Silakan Egi. Sudah, Kak. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Oke, thank you Egi, thank you Hadasa. Iya, Kak. Sebenarnya ini tuh rancangan semulanya Allah. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bentar, aku masukin si Coklensen dulu. Di ayat 26 tadi yang Hadasa baca, ada kata gambar dan rupa. Nah, kata gambar itu pakai bahasa asli. Bahasa asli kalau di Perjanjian Lama pakai bahasa asli, pakai bahasa Ibrani. Ya, kalau Perjanjian Baru bahasa aslinya Yunani. Jadi kalau Kejadian kan Perjanjian Lama, pakai bahasa asli berarti bahasa aslinya itu Ibrani. Nah, bahasa Ibraninya gambar dalam ayat 26 ini itu pakai bahasa aslinya pakai kata selem. Ya, tulisannya kayak gitu tuh. Nah, selem atau gambar ini menunjuk pada unsur-unsur batiniah dalam diri seseorang. Ada 3 unsurnya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, gambar, selem, artinya pikiran, perasaan, dan kehendak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, kata rupa di situ pakai bahasa Ibrani demut. Ya, tulisannya juga kayak gitu tuh. Artinya, ya demut itu punya arti atau menunjuk pada kualitas dari gambar atau kualitas dari unsur-unsur yang dipunya. Dengan kata lain, kualitas dari pikiran, kualitas dari perasaan, dan kualitas dari kehendak yang ada di dalam diri manusia. Nah, jadi kalau di ayat 26 itu dibilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ kan artinya Tuhan ya. Ya, kita di situ artinya Tuhan, karena ini Allah yang lagi ngomong. Nah, jadi itu artinya unsur-unsur batiniah ya, si pikiran, perasaan, dan kehendak yang Allah punya juga dimiliki sama kita manusia. Allah punya pikiran, perasaan, kehendak. Manusia juga diciptakan punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Gambarnya, ya, gambarnya. Nah, masalahnya di ayat 27, itu yang tadi Egi baca, dibilang, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Apa yang hilang?
Apa yang hilang di situ? Rupanya nggak ada, Kak. Iya, betul. Ya, rupanya nggak ada. Rupanya nggak ada. Ini berarti Tuhan mau manusia itu sendiri yang mengusahakan dari kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Maksudnya, kita udah dikasih nih punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sama kayak Tuhan juga punya pikiran, perasaan, kehendak, kita punya pikiran, perasaan, kehendak. Tapi kualitas kita belum sama dengan kualitas yang Allah punya. Pikiran kita belum sama dengan pikirannya Tuhan. Perasaannya kita belum sama dengan perasaannya Tuhan. Kehendak kita belum sama dengan kehendaknya Tuhan. Kita masih hidup suka-suka sendiri. Kita masih mikir suka-suka kita sendiri. Ya, jarang mikirin Tuhan bahkan. Ini yang jadi masalahnya. Berarti Tuhan mau kita mengusahakan sendiri. Kita berjuang biar kualitas dari pikiran, perasaan, kehendak kita sama seperti yang Allah miliki, yang Allah kehendaki. Ya. Ya, terus ini nangkep gak? Nangkep, Pak. Oke, mantap. Cakep. Ih, pinter-pinter kalian ya. Kalau dibilang Allah punya pikiran, perasaan, kehendak. Allah punya pikiran, itu artinya Allah punya cara berpikir. Allah punya cara berpikir, cara dia memandang sesuatu atau seseorang. Kita juga punya cara berpikir. Tapi lagi-lagi, balik lagi, rupanya atau demutnya atau kualitasnya belum sama. Cara kita berpikir belum sama dengan cara Tuhan berpikir. Cara kita memandang belum sama dengan cara Tuhan memandang. Kita bisa berpikir, kita bisa bernalar, kita bisa berhitung, kita bisa menganalisis. Tapi yang menjadi masalahnya, apakah kita berpikir sesuai sama yang Tuhan mau? Untuk itu, kita diminta untuk berjuang agar pikiran kita sama dengan pikirannya Tuhan. Agar cara berpikir atau cara memandang kita sama dengan cara memandang atau cara berpikirnya Tuhan. Kalau Tuhan berpikir atau Tuhan memandang menyontek itu dosa, ya itu salah. Berarti kita juga harus tanamkan pengertian dalam pikiran kita. Kalau nyontek itu salah. Itu sama artinya dengan kita belajar berpikir seperti Tuhan berpikir terhadap seseorang atau sesuatu. Kalau Tuhan berpikir pacaran itu tunggu dewasa, ya berarti kita harus juga menanamkan pengertian itu. Oke, pacaran itu tunggu dewasa. Ya, dewasanya apa? Ada 4. Nah, mungkin nanti lain kali kita bahas ya. Jadi kita belajar untuk punya pikiran, punya logika, punya pengertian, sama kayak pikirannya Tuhan. Ya. Nah, itu tadi Tuhan, Allah punya pikiran. Sekarang Allah juga punya perasaan. Ya, kita juga punya perasaan. Tapi masalahnya, perasaan kita belum sama dengan perasaannya Tuhan. Kita bisa ngerasa seneng, kita bisa ngerasa sedih, kecewa, benci, marah, itu semua perasaannya. Allah juga bisa. Allah juga bisa seneng, Allah juga bisa sedih. Nah, untuk itu, kita diminta untuk merasa atau punya perasaan seperti Tuhan merasa, atau seperti perasaannya Tuhan. Kalau Tuhan sedih melihat orang-orang melakukan dosa, berarti mulai sekarang kita belajar untuk merasakan kesedihannya Tuhan. Setiap kita mau melakukan salah, kita ingat, aduh Tuhan nanti sedih. Aduh aku nggak boleh buat Tuhan sedih. Aku nggak boleh lagi nih buat salah. Aku nggak mau mendukakan hati Tuhan. Aku nggak mau bikin Tuhan sedih.
Kalau Tuhan senang lihat kita rajin ke gereja, rajin pelayanan, ya misalnya ada yang jadi misdinar, ada yang jadi bia, ya, bia, bia kan buat anak-anak ya. Misalnya jadi pemain musik, ya, atau padus di gereja, ya, Tuhan senang tuh. Tuhan senang lihat kita rajin belajar firman, rajin berdoa, ya. Nggak cuma seminggu sekali, tapi tiap hari belajar firman, berdoa. Nah, berarti ini yang perlu kita perjuangin untuk kita lakukan, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan senang, otomatis kita pasti senang juga. Karena berhasil melakukan yang benar. Itu. Allah punya pikiran, perasaan. Sekarang yang ketiga, Allah punya kehendak. Manusia, ya kita, juga diberikan kehendak bebas oleh Allah. Kehendak bebas. Kita bisa menentukan mau melakukan apa, mau memilih yang mana. Kita menentukan sendiri. Ya namanya kehendak bebas. Berarti bebas. Terserah kita. Pilihannya ada di tangan kita. Mau belajar firman atau main game. Mau berdoa atau baca novel. Mau ke gereja atau milih untuk tidur, mager. Mau baca Alkitab atau nonton drakor. Kita dikasih kehendak bebas. Tapi diharapkan kita bisa menggunakan kehendak bebas kita untuk milih yang benar. Untuk tetap milih Tuhan. Sini sulitnya. Tuhan gak maksa kita. Ya, kita dikasih kehendak bebas. Tuhan mau lihat seberapa sih kita cinta sama Tuhan. Seberapa sih kita mau memperjuangkan untuk tetap memilih Tuhan. Segambar dan serupa dengan Allah, artinya kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Gimana caranya? Kita perlu belajar mengenal siapa Tuhan. Mengenal siapa Tuhan. Contohnya, misalnya aku pengen nih punya pikiran dan aku pengen sepikiran sama seperasaan sama Kak Jen, ya Kak Grace. Berarti aku mesti tahu nih, aku mesti mengenal Kak Grace, Kak Jen ini. Ya, biar aku bisa ngerti cara berpikirnya dia. Oh, ternyata Kak Jen itu nggak suka susu. Oh, ternyata Kak Jen itu lebih sukanya drama Korea, bukan drama Cina, misalnya gitu. Ya, pokoknya serba-serbi tentang Kak Jen aku harus tahu. Begitu juga dengan kalau kita mau sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Kita harus kenal ya, serba-serbi tentang Tuhan. Sifat-sifatnya Tuhan kayak apa, kebiasaannya Tuhan kayak apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Kita pasti kenal. Caranya gimana, Kak? Ya kayak kita sekarang ini, ya belajar firman dan berdoa. Tanpa belajar firman dan berdoa, kita susah mengenal siapa pribadi Tuhan. Sama kayak sekolah. Kalau kita nggak belajar, kita susah ngerti apa yang materi apa yang lagi dipelajari. Kalau belajar firman males, berdoa males, ya. Kerjaan kita tiap hari cuma baca novel, baca komik, nonton drakor, nonton sinetron, ya. Dengar lagunya lagu dangdut atau lagu rock and roll misalnya, atau lagu galau. Ya makin susah kenal Tuhan. Kita nggak menemukan Tuhan di semua itu gitu. Kita dibilang udah segambar dengan Allah. Ya, kita punya gambarnya Allah dalam diri kita. Tapi itu bukan berarti kita udah bisa hidup tenang-tenang aja sekarang. Oh, gue udah segambar sama Allah. Gue nggak perlu lagi belajar firman. Kan gitu, ya.
Gitu. Jadi kalau dibilang kita udah segambar dengan Allah, tunggu dulu, tapi kita belum serupa. Keserupaan itu yang perlu kita perjuangin. Keserupaan, gimana kita bisa ngerti cara berpikirnya Tuhan, gimana kita bisa ngerti perasaannya Tuhan, gimana kita bisa ngerti tindakannya Tuhan, perilakunya Tuhan, kebiasaannya Tuhan. Sekarang apa bedanya gambar sama rupa? Biar lebih jelas. Ya, biar lebih jelas. Bentar. Mana nih? Aku malu sih sebenarnya. Aku pengen share screen, tapi jangan ketawain aku ya. Aku malu nih. Gak pernah kayak gini soalnya. Oke. Siapa yang tahu ini gambar apa? Enggak. Ini orang, Kak. Bidadari. Foto suster. Ih, kobet. Calon suster. Jangan dong, Kak. Aduh, Tuhan Yesus jangan dengerin ya. Oke, ini namanya gambar. Ya, semua tahu ya, ini gambar. Atau biasa kita sebut ini foto. Ini foto aku. Ini gambar aku. Ini cuma sebatas gambar. Kalau dari gambar ini ya, tanpa mengenal aku, kalian bisa tahu nggak aku orangnya kayak apa? Enggak kan? Cuma kelihatan senyum gitu doang, cantik udah gitu doang. Ya kan? Kalian nggak kenal, nggak bakal bisa kenal kalau cuma lihat gambar. Nah, rupa itu ketika kalian ngelihat aku secara langsung nih sekarang. Ya, cara aku ngomong, cara aku ketawa. Ini namanya rupa. Kita lagi belajar mengenal. Kalian lagi berusaha nih, kenal kualitas dalam diri aku. Ya, karena kalau ngelihat gambar doang nggak cukup. Perlu dilihat kualitasnya. Sifat-sifat aku kayak apa sih? Cara berpikir aku kayak apa sih? Gitu. Udahlah, jangan lama-lama, malu. Ya. Gitu ya. Kalau dibilang kita segambar sama Allah, itu belum berarti kita bisa sombong. Ya. Baru gambarnya doang, belum ada kualitasnya. Sama nggak nih kayak punya Allah ya? Pikirannya sama nggak nih kayak pikirannya Allah? Perasaannya sama nggak sama kayak perasaannya Allah? Tindakannya sama nggak kayak tindakannya Allah? Nah, ini yang penting, kualitasnya atau keserupaannya. Kalian bisa kenal aku kalau kita sering interaksi. Ya, kita sering chat mungkin nanti di WA ya atau ngobrol atau ketemu. Makin sering interaksi, makin sering ngobrol, kita jadi kenal satu sama lain. Kalian jadi kenal aku. Ya, nggak cuma lihat di foto doang. Begitu juga dengan Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau mau serupa dengan Yesus, dengan Tuhan, artinya kita perlu mengenal kualitas dalam diri Tuhan itu kayak apa. Sampai kita bisa tahu, oh ternyata Tuhan Yesus tuh pemaaf ya, berarti aku harus belajar jadi pemaaf. Oh Tuhan Yesus itu marah kalau ada orang yang menghalangi anak-anak datang kepadanya untuk belajar. Ya, biar anak-anak datang kepadaku. Ya. Di ayat itu sebenarnya cerita Tuhan Yesus mau kasih tahu, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka mau belajar sama aku. Ya, Tuhan Yesus marah kepada murid, kenapa lu halang-halangin gitu, ibaratnya kayak gitu. Kenapa kamu menghalang-halangi mereka datang kepadaku? Tuhan Yesus marah. Oh ternyata Tuhan Yesus tuh marah. Marahnya itu kalau kita nggak belajar firman. Jadi ngerti, oke aku harus belajar firman.
oh ternyata Tuhan Yesus itu lemah lembut, dia rela diperlakukan gak adil, ya, dia rela dijatuhi hukuman mati, meskipun dia nggak bersalah. Oh ternyata Tuhan Yesus itu rela loh melayani sesama, ya, dia rela membasuh kaki para murid, dia guru, bayangin, dia guru, tapi dia yang membasuh kaki para muridnya. Harusnya kan kaki dia yang dibasuh ya, tapi dia rela dong, kebalikannya, dia rela melayani para muridnya. Ini kan keren ya, sifat-sifat Tuhan yang kayak gini yang harus kita cari tahu, yang harus kita kenal, dan yang harus kita teladani atau contoh. Punya pengertian, ya, punya pengertian tentang Tuhan, itu membuat sedikit demi sedikit pikiran kita sama kayak pikirannya Tuhan. Nanti kita jadi ngerti, ternyata marah itu ketika ada orang yang nggak belajar. Jadi kalau misalnya, bukan, nanti kita belajar lah misalnya, ya kalau kalian udah ngerti konsep cara marah yang benar, nanti kalian jadi gak gampang marah. Kalau kalian udah ngerti konsep lemah lembut, kalian jadi gak gampang tersinggungan. Ya, makin banyak belajar, makin banyak pengertian yang kalian ngerti. Nanti lama-lama cara kita berpikir sama kayak cara Tuhan yang berpikir. Begitu juga dengan perasaan. Nanti lama-lama kita bisa ngerasain apa yang bikin Tuhan sedih, apa yang bikin Tuhan seneng, apa yang bikin Tuhan marah, apa yang bikin Tuhan bahagia. Punya pengertian, punya perilaku kayak Tuhan, punya perasaan kayak Tuhan, ini yang perlu kita perjuangkan. Karena ini nggak otomatis. Ingat ya, keserupaan itu nggak otomatis, perlu kita perjuangkan. Manusia diciptakan Tuhan dengan proses. Dijelasinnya di Alkitab ya, Tuhan Allah mengambil debu dan tanah, ya, membangunnya, jadi manusia. Itu kan berarti menunjukkan ada proses gitu. Nggak tiba-tiba celing jadi manusia. Enggak. Ya, ada proses Tuhan membentuk manusia dengan tangannya. Nggak dibilang Tuhan pakai tongkat sihir terus celing jadi manusia, jadi Adam. Nggak gitu kan. Tuhan suka proses. Maka Tuhan juga pengen kualitas yang kita punya itu juga harus berproses. Artinya kita harus belajar masuk prosesnya Tuhan. Belajar firman, berdoa, dapat pengertian, dan melakukan pengertian itu. Ini prosesnya, nggak bisa instan. Ya. Kak, aku mau ngerti tentang Tuhan dalam 1 hari, ya, setengah jam komsel. Kan nggak cukup. Ya, pengertian tentang Tuhan tuh banyak. Jadi ikuti prosesnya setiap hari, dari hari ke hari. Itu makanya kita butuh belajar. Sama kayak kalian sekolah. Ya, kalian lahir aja tuh nggak langsung gede kan. Ada prosesnya bertumbuh dari anak-anak, remaja, ya nanti dewasa. Kalian sekolah juga nggak langsung SMA, ya. Dari TK, SD, SMP, SMA. Semuanya butuh proses. Sama. Mengenal Tuhan itu juga butuh proses. Untuk bisa segambar dan serupa dengan Tuhan itu butuh proses. Kalau kita bersedia berjuang, bersedia belajar masuk prosesnya Tuhan, belajar firman, dapat pengertian, berusaha melakukan pengertian yang benar itu, yang kita ngerti, itu namanya kita lagi berusaha menjadi serupa dengan Allah. Tentu tidak menjadi Allah, tapi serupa dengan Allah maksudnya punya pikiran, perasaan, dan kehendak sesuai dengan yang Tuhan mau. Gitu. Amin. Sampai sini ada yang mau tanya?
Kalau kecepatan tadi bagian mana gitu? Any question, gangs? Ada yang mau tanya? Kalau malu bisa tulis di kolom chat, boleh. Atau chat pribadi misalnya ke Kalisa boleh. Atau ke kajian boleh. Hmm. Ada. Oke Kak, ini kayaknya udah pada paham nih. Ada yang masih bingung tidak? Kalau ada yang masih bingung boleh ditanya. Ini Egi Julius tadi baru masuk ya, belum disapa nih. Halo Egi. Egi ya. Halo Kak, Oke. Sehat Egi? sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadi ada satu lagi yang belum disapa, siapa lagi ya? Ayo, udah semua ya. Oke, kalau gitu aku mau tanya. Tadi bahasa aslinya gambar, siapa yang masih ingat? Lupa ya? Picture, bagus. Halo Kak. Halo. Mau jawab ya? Apa? Ingat gak? Oh, Salem. Astaga, kok aku denger Shalom. Benar, mantap. Ini panggilnya apa ya? Barel. Apa panggilnya? Farel Kak, Farel. Farel, oke. Farel, betul. Karin juga betul. Oke, Leon. Maci, Leon. Oke, betul. Salem ya. Kalau rupa. Bahasa aslinya tadi apa? Kak. Demut, Kak. Demut, keren. Kalau gambar, artinya apa? Ada yang tahu? Ingat gak? Terusin aja nih. Ini nanti yang namanya Michael Obed kayak perlu di ini deh, put in waiting room aja deh. Ada inget gak gambar? Gambar tadi yang ada 3 tuh. Unsur bitinian dalam diri seseorang, Kak. Ih, betul. Apa aja unsurnya? Ingat gak Hadasa? Pikiran, perasaan, dan Kehendak. Oke, Hadasa sama Karin, betul. Ya, ingat-ingat ya, gambar itu film menunjuk pada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita punya 3-tiganya ini. Ya, tapi yang belum kita capai itu rupa. Ya, gimana kita bisa serupa atau sama dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya Tuhan. Ini yang sulit, ya. Nyamain pikiran, nyamain perasaan, nyamain kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Kita punya kehendak sendiri nih. Kita mau beli, misalnya kita mau beli es krim. Ya, tapi Tuhan nggak mau kita beli es krim, maunya beli ciki misalnya. Kita suka banget es krim, tapi Tuhan nyuruhnya beli yang lain. Atau
itu masih gampang ya contohnya. Atau misalnya kita punya uang, ya, kita pengen beliin itu barang kesukaan, ya beli Kinder Joy misalnya. Kita punya uang, kita mau beli Kinder Joy. Tapi Tuhan nyuruhnya kita kasih uang itu, ya kita bagi uang itu ke misalnya pengemis yang kita jumpai. Ini kan berat ya, membagi, harus memberi. Ya. Tapi kalau kita berjuang, ngelakuin yang benar, artinya, ya udah deh Tuhan, bikin Kinder nanti lagi, aku tabung lagi, misalnya gitu. Ya. Ini berat, tapi kalau kita biasa ngelakuin, ya ini namanya kalian jadi berusaha jadi manusia yang hebat. Berkualitas sama seperti Tuhan. Dimulai dari hal-hal kecil kayak gitu ya, mau beli es krim, ya, tapi uangnya harus dipakai misalnya buat bagi adik jajan. Ya kan susah kan? Ya, kita punya kehendak sendiri. Tapi Tuhan punya kehendak juga yang harus kita ikutin. Ya, belajar ikutin. Tuh Karin senyum tuh. Misalnya Karin mau beli bakso Yanto. Tapi si kakaknya ini maunya belinya bakmi misalnya. Ya. Ya intinya gitu. Kehendak Tuhan itu kadang suka bertentangan dengan kehendak kita. Dan disitulah susahnya ya, untuk memilih mengikuti kehendak Tuhan. Gitu. Mau tanya lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kenapa kajian? Gak apa-apa. Mau nawarin kalau ada yang mau sharing. Oh iya, boleh. Ada yang mau sharing nggak? Misalnya kayak tadi tuh mau beli Kinder Joy, tapi uangnya diminta, gitu kan. Iya, mungkin ada yang mau sharing. Mungkin pergumulan. Aku mau bikin yang baik, Kak, tapi yang dilakuin yang sebaliknya, Kak. Nggak ada ya? Oke, Kak. Ya. Udah ya. Berarti tidak ada ya yang bertanya lagi. Kalau nggak ada, kasih reaction coba biar aku tahu. Ya, boleh kasih reaction. Reaction apa aja? Oke. Oh, macam-macam ini ya reactionnya. Serah. Karin nggak ngasih reaction nih, mau tanya Karin. Nanya ya? Oh, lagi nyari buahnya. Ya, patah-patah. Oke, kalau nggak ada, kita mau tutup dengan doa ya. Mari kita teduhkan hati, kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan belajar yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapak, kami mau berjuang. Kami mau berjuang mencapai keserupaan, sama seperti Engkau. Kami mau punya pikiran perasaan-Mu dalam hati kami. Pimpin kami terus Bapa, jaga kami terus dalam kebenaran-Mu. Berkati kami, anak-anak yang masih muda ini. Kami tahu ini berat Bapa untuk mengikut Engkau, tapi kami mau belajar mengutamakan Engkau lebih dari mengutamakan diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati kegiatan kami berikutnya. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk teman kami Hadasa yang baru saja berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan
berkat kebenaran, kesehatan, dan kebahagiaan baginya. Dan semoga Hadasa masih bisa terus belajar bersama kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir hari ini. Semoga minggu depan mereka dapat kembali belajar bersama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yeay, kita nyanyi dulu dong buat Hadasa. Aku udah siapin ya lagunya. Tunggu, mana ya lagunya? Pokoknya lagunya bagus deh. Tunggu. Tadinya tuh Hadasa, tau nggak? Tadinya tuh aku minta Kak Leon untuk nyanyi, tapi dia mau jemput adenya. Ya udahlah. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yang lain pada nggak ngucapin itu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Panjang. to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, happy birthday Hadasa. God bless you.